Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Kabar Banten. Jumpa lagi dalam acara Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. Konstelasi politik menjelang pemilihan Gubernur Banten tahun 2024 mulai menghangat. Beberapa pekan terakhir, sejumlah partai maupun elit politik mulai semakin intensif melakukan komunikasi, negosiasi, hingga lobi-lobi politik. Namun, hingga kini, poros koalisi Pilgub Banten 2024 masih menjadi teka-teki. Bersama saya, Rizky Putri Ananda, inilah Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten, edisi Jumat 26 April 2024. Kurang dari 3 bulan lagi, Pilgub Banten 2024 akan memasuki tahapan pendaftaran pasangan calon gubernur Banten dan wakil gubernur Banten. Sejumlah figur ramai digadang-gadang maju dalam bursa Pilgub Banten. Namun, peta koalisi hingga kini belum mengerucut. Meski begitu, mencuat skenario koalisi besar di Pilgub Banten sebagai lanjutan koalisi Pilpres tahun 2024. Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini sudah duduk bersama saya Redaktur Pelaksana Harian Umum Kabar Banten, Pak Haki Yasin. Selamat sore, Pak Haki. Selamat sore, Mbak Rizky. Sehat ya? selalu ya, Pak? Alhamdulillah. Pak Kiki, Pilgub Banten 2024 ini sudah mulai menghangat nih, Pak. Ya. Banyak sosok-sosok muncul yang mendeklarasikan diri ya, Pak ya, dan mendeklarasikan diri sebagai bakal calon gubernur Banten. Ada beberapa banyak spanduk dan baliho di sepanjang jalan protokol Kota Serang, kemudian Jalan Pandeglang, Cilegon, Tangerang, dan beberapa daerah lainnya. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya, Rizky ya, hampir setiap sudut kalau kita lihat. Betul, ya. Hampir setiap sudut kota itu ada. Hampir setiap sudut kota ada baliho. Mungkin dari yang kecil sampai yang besar. Ya, sampai yang terbesar, Pak, ya, di tengah jalan. Ini baru sosialisasi ya. Emang kelihatannya sudah menghangat, emang pesta demokrasi 5 tahunan di daerah ini udah digaungkan ya oleh KPU. Ya itulah sambutan warga dan elit politik sudah melihat, sudah menangkap itu, memanfaatkan, mungkin mereka mungkin siap lah untuk maju mungkin. Ya. Ini tapi sekarang mungkin sudah mulai bernegosiasi, terus mereka safari politik, menyambangi dan bersilaturahmi ke beberapa partai politik. Mungkin itu juga untuk bergabung atau mengajak koalisi ya, Pak? Betul, tapi kita harus melihat ya keseriusan itu ya. Mungkin juga ada yang sudah serius terlihat sih hanya beberapa ya kayaknya gitu kan. Betul. Mereka cuma masih lihat di baliho atau tampil mengajak atau mensosialisasikan diri ya sebagai atau masih sifatnya di masyarakat. Tapi untuk itu hanya beberapa yang terlihat sudah mulai serius maju untuk menjadi calon gubernur Banten. Karena mengingatkan udah semakin dekat ya waktu ya. Semakin terlihat tuh keseriusan para calon ini. Kandidat lah. Nih ya, kandidat sekarang ini dulu. Cukup banyak. Mungkin kalau sementara ini yang muncul sih hampir tidak bisa dihitung dengan jari ya. Iya. Tapi yang mulai mengerucut, yang serius itu sekarang mulai terlihat jelas. Aromanya juga beda lah, gitu kan. Dan itu juga dibuktikan, Pak, setelah kemarin antara Partai Golkar dengan Partai Gerindra itu mereka secara resmi telah berkoalisi untuk Pilgub Banten. Katanya akan disusul juga dengan 7 kabupaten dan kota lainnya. Betul ya, Desi ya. Kemarin udah clear ya, mendeklarasikan ya. Mungkin udah ini ya, Ketua DPD Partai Golkar dan DPW Partai Banten sudah resmi berkoalisi. Bersepakat berkoalisi. Ini juga mungkin melihatnya ada turunan dari koalisi Pilpres ya yang baru lalu ya. Kayaknya itu memang dua partai ini membuat kejadian itu pun mendapat banyak perhatian ya dari pengamat politik ataupun elit politik. Bahkan ada yang menilai ini mulai menunjukkan mulai ada poros koalisi itu udah mulai terlihat. Selama ini kan masih
bias terlihatnya ya, siapa ini yang akan maju ke depan. Mengingat peraturan itu menentukan partai atau koalisi yang memiliki kursi 20% ya di Betul. DPRD. Nah, melihatnya kan di khususnya Pilgub ya. Pilgub Kayaknya Banten. tidak ada parpol yang bisa Satu parpol yang bisa mengusung, memiliki tiket iya, bisa untuk pencalonan ya, mengusung. Pak ya? Nggak ada. Jadi ini kayaknya ada koalisi yang baru terlihat ini, poros ini yang kemarin sudah terbentuk, udah kelihatan tuh satu poros, Golkar Gerindra, gitu kan, maju. Dua-duanya kebetulan perolehan kursinya Cukup. banyak ya, signifikan. Jadi sudah pas tuh, Berapa Pak. kursi? Melebihi syarat ya, kalau nggak salah mencapai 28 apa ya di dua partai ini. Dan itu kan mengunci. Nah, tadi itu kalau kita merujuk kepada koalisi Pilpres, ini kelihatan nanti akan diikuti juga Dengan koalisi-koalisi partai lain gitu kan melihatnya. Tapi ini baru prediksi saya ya, karena emang aromanya seperti itu gitu kan. Nah, cuma ada pengamat melihat siapa kalau ini sudah kelihatan satu poros koalisi. Nah, di Pilgub kan nanti ada penantang ya. Iya. Siapa pesaingnya nanti? Ini yang lagi dipertanyakan. Nah, ini yang masih belum jelas nih, Pak. Nah. Siapa pesaingnya? Karena selama ini sejak awal tahun atau mungkin dari tahun lalu ya, Pak ya, itu sudah banyak baliho-baliho termasuk ada Dimyati, kemudian Ratu Ageng dan Rano Karno itu rencananya akan maju menjadi calon gubernur Banten. Nah, namun mereka ini belum ada keseriusan. Sedangkan Airin sudah menunjukkan kalau dia memang benar-benar serius untuk mengikuti pencalonan gubernur Banten di 2024 ini. Banyak pengamat menilai ini koalisi dua partai yang baru digaungkan ini, dideklarasikan ini akan mengunci minimal satu poros ini udah terkunci nih, akan ikut. Nah, mungkin kan ada poros lain yang akan muncul juga penantang ya. Cuma kan belakangan yang sudah digaung ramai disebut-sebut bakal maju, nah agak ini nih agak diragukan gitu kan. Masih abu-abu ya, Pak? Masih abu-abu. Masih abu-abu. Yang sudah menunjukkan keseriusannya baru Golkar dengan Gerindra. Sudah kebaca juga jagonya kan gitu kan yang akan diusung. Betul. Mereka juga sudah partainya sudah mensosialisasikan, tanda kutip mengkampanyekan jagoannya kan, calon wali kotanya. Jadi udah calon gubernur, Pak. Udah kebaca. Mungkin ada satu koalisi yang dipimpin Golkar Gerindra ini nantinya akan mengusung Airin Andersoni gitu kan. Nah, siapa yang selama ini disebut-sebutkan yang bakal jadi lawan kan? Wahidin Halim, Rano Karno, Dimyati, Iti Oktavia, Ratu Ageng. Nah, sampai sekarang kan belum memperlihatkan atau menunjukkan keseriusan mereka. Kepastian lah paling tidak kepastiannya untuk bisa maju. Dan partai yang akan mengusung siapa kan belum terlihat. Betul. Banyak yang menilai. Memang sejak awal ini, Pak, sepertinya Partai Golkar ini benar-benar serius, Pak, untuk mencalonkan kader terbaiknya. Kayak salah satunya di Kota Serang juga. Sama halnya dalam Pilkada Kota Serang itu Ratu Ria Mariana itu sudah diusung oleh DPP Pusat langsung untuk menjadi calon wali kota. Dan sama seperti di Pilgub Banten ini, Airin sudah dari sejak tahun kemarin itu sudah ramai bakal maju menjadi calon gubernur Banten. Ya, Airin saya melihatnya lebih awal ya. Bahkan pintu rumah pilkada itu belum dibuka, Airin sudah berjalan gitu kan. Sudah turun ke daerah-daerah, ke Cilegon, ke Lebak. Jadi dia kelihatan sangat serius. Ya, kembali lagi soal kekuatan ya. Tadi itu sinyal yang disampaikan Ketua DPD Golkar Banten, Ratu Kasana, akan merembes menyusun kekuatan ke koalisi ke tingkat daerah. Betul. Nah, di sini mungkin patut diperhitungkan ya. Emang wajar kalau pengamat kemarin menilai banyak yang meragukan gitu ya, terkesan malah ciut gitu ya. Apalagi harus mundur ya. Kebanyakan kan kemarin kandidat itu yang sudah mereka minder, Pak. Sebenarnya bukan minder ya, kalau saya melihatnya mereka ragunya apa ya, hitung-hitungan. Hitung-hitungan selain kos politik, dua
soal kekuatan ya. Dia sudah jadi terpilih karena kan yang mendeklarasikan kemarin bakal maju di Pilgub Banten itu sebagian besar caleg terpilih Iya, betul. DPR RI. Ada Wahidin Halim, ada Rano Karno gitu kan. Ya. Mereka sebenarnya ketika peraturan PKPU, peraturan itu Peraturan undang-undang. menentukan harus mundur, kayaknya menghitung 2 kali ya. Iya. Untuk itu. Karena yang sudah pasti digenggam harus dilepaskan untuk Iya. yang belum pasti nih Pak. Karena masih ada tahapan-tahapan berikutnya untuk Pilgub Banten. Sedangkan untuk DPR RI mereka sudah memegang tuh. Tapi pengamat itu juga kan termasuk, saya melihatnya ini masih prediksi ya. Di politik itu segala kemungkinan bisa terjadi. Apalagi terjadi tsunami politik ya. Seperti itu kan bisa-bisa aja berubah gitu kan. Apalagi misalnya partai-partai besar itu sudah ada memberikan mandat ya, memberikan tugas kepada kadernya harus maju, bisa juga maju. Jadi jangan dulu berkesimpulan bahwa ini, karena justru cuma ada kekhawatiran pengamat tidak ada yang maju, terjadi cuma satu pasang gitu kan. Iya, jadi melawan kota kosong Pak. Iya. Itu yang dikhawatirkan ya Pak. Enggak sehat kan nanti. Betul. Persaingan juga enggak sehat. Pesta demokrasi yang juga nggak seru gitu kan. Masa pesta demokrasi nggak ramai. Iya. Masa nggak ada lawan Pak? Nah itu jadi. Justru yang bikin seru itu karena ada lawan Pak. Kemarin ada pengamat tuh, saya yang dari Tangerang ya, yang menilai ada kekhawatiran. Iya, soalnya di samping kekuatan partai, di sini juga ada kekuatan apa ya yang itu jaringan ya. Jaringan. Termasuk jaringan keluarga juga mungkin. Iya kan? Selain ini akan saling menopang ya, atau menyusun kekuatannya akan saling mendukung antara Pilgub dan Pilgada. Pilbub dan Pilwalkot ya. Pemilihan wali kota dan kabupaten. Mengingat pelaksanaannya serentak. Serentak. Di sini akan terjadi kekuatan yang saling menopang atau mendukung. Jadi artinya kalau Gerindra dengan Golkar ini sudah resmi dan mereka sudah sah nih Pak berkoalisi atau bergabung, betul. Artinya di kabupaten kota lainnya juga seharusnya mengikuti ya Pak ya, karena supaya tidak ada perpecahan suara. Mengingat sekarang itu pelaksanaannya serentak, jadi penyusunan strategi kekuatannya juga akan bersinergi gitu loh. Ya kan misalnya di sini Andika di Pilgub Banten, Airin yang menjadi jagoan Golkar kan, yang akan diusung Golkar udah kelihatan lah, dari Gerindranya juga kelihatan. Di Kabupaten Serang udah kelihatan calonnya akan diusung Golkar, Andika Hazrumi, mantan Wagub Banten. Kita kan tahu siapa hubungan Andika dengan Cagup Banten, calon gubernur Banten yang akan diusung Golkar. Di kota Serangnya bisa kita lihat juga. Ada Ratu Ria. Ada Ratu Ria. Siapa Ratu Ria? Ada hubungannya dengan Andika atau dengan Airin. Kelihatan. Di Cilegon, Heldi Agustian, Ketua DPC Gerindra. Mungkin berkaitan dengan ada tali kekuatan partai. Bisa jadi Cilegon juga akan mengusung Golkar Gerindra atau Gerindra Golkar, mengingat Heldi petahana sekarang kan. Bisa terjadi itu, dan merembet di Pandeglang, Lebak, Tangerang dan Tangerang Raya, Tangsel, Tangerang Kota dan Tangerang Kabupaten. Sebelumnya saya menyerap perbincangan di masyarakat tuh, harapannya perlawanannya ada di Tangerang Raya ya. Tokoh dari Tangerang Raya, mengingat suara Pilpres itu kalau lihat dari DPT ya, 8 juta sekian itu, 8 juta 6 apa ya, 8. Berada di Tangerang Hampir Raya. separuhnya Tangerang Raya. Betul. Lebih banyak di sana Ya, Pak, warganya dibandingkan di sini Pak. Kalau sekarang tokoh dari Tangerang, Wahidin Halim misalnya, kemarin kalau lihat, kalau baca berita media masih ragu-ragu katanya kan. Rano Karno juga belum pasti dan belum mantap untuk maju ya Pak ya. Siapa calon yang akan pesaing Airin
ya Andersoni misalnya, kalau jadi ya dua sosok itu yang akan koalisi Golkar Gerindra dilawan. Sementara kan selama ini kalau lihat dari pemilu Pilpres gitu kan, betul, 2024 udah kelihatan. dan keduanya juga merupakan koalisi Indonesia Maju. Betul. Mungkin akan lahirnya dari Nasdem, dari PKS. Tapi kan sekarang udah muncul juga di PKS, ada Dimyati tuh. Ada Dimyati. Dimyati, ya, orang udah Dan kenal lah beliau masyarakat juga Banten. tidak mendapat kursi DPR RI ya, Pak? Ya, tapi kita terlepas dari itu emang kelihatan keseriusannya ada. Cuma sampai saat ini belum kelihatan siapa yang akan mengusung Dimyati. Apakah nanti PKS koalisi turunan Pilpres juga, gitu kan? Apakah dari partai lain ya? Nah, belum kelihatan sampai sekarang. Dimyati, selain Dimyati, Ratu Ageng ya, Ratu Ageng. belum kelihatan. Ini lebih dulu. Golkar Gerindra Sudah lebih dulu. mendeklarasikan kan. Ini sudah koalisi. melamar dan sudah jadi nih, Pak. Udah jadi, udah itu mah udah jadilah, udah kelihatan. Dan sudah menyatakan juga siap mundur. Kedua-duanya kan calon terpilih. Betul. Ya, udah keseriusannya udah kelihatan. Mereka Cuma yang serius abu-abu. untuk Nah, mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur dan memutuskan atau memantapkan niat untuk mundur dari jabatannya, melepas kursi legislatif. udah ya, itu Pak? udah kelihatan, berarti serius ini. Dan hitung-hitungannya mungkin udah matang kan. Betul. Itu. Nah, cuma sekarang kan untuk menerka siapa yang akan jadi pesaing. Sepertinya untuk melawan ini perlu penantang tangguh ya. Iya. Ya kan? Atau bisa juga, Pak, nanti partai politik lain bergabung juga dengan mereka. Ya itu. Tapi ini Menambah kekuatan tentunya. betul, ini saya melihatnya gitu. Nanti ya turunan dari koalisi partai pengusung Pilpres itu. Atau bisa juga Demokrat nanti maju, Pak, Ya ikut itu. koalisi. Karena sampai sekarang calon Berkoalisi. Demokrat juga belum kelihatan. Belum ada. Meskipun awalnya yang digadang-gadang Iti Oktavia Jayabaya, namun saat ini kan belum ada kelihatan. Iya, dari PAN juga ya, Bro? Keseriusan. Dari PAN juga belum kelihatan. Ya mungkin ya tadi itu. Nah, justru yang menarik di daerah nanti di Pilkada Kota Serang. Ya. Ya kan? Ratu Riyadi udah kelihatannya yang sebelumnya masih setengah-setengah, sekarang udah kelihatan. Sudah mantap, Pak. Udah mantap. Sudah mau mantap. Dia mau di posisi Jadi wali kota, calon wali kota untuk di posisi 1 kan, bukan di wakil. Siap. Iya, dan dia juga sengaja tidak mencalonkan diri sebagai legislatif, Pak, caleg pada pemilu kemarin. Ya. Karena ingin fokus untuk maju Pilkada Kota Serang. Ya. Dan targetnya adalah A1, Pak. Ya, dia udah menunjukkan keseriusan dari jauh-jauh hari. Emang Golkar kelihatannya untuk di Banten jauh-jauh hari sudah. Dan sudah mengakar, Pak. Mempersiapkan. Makanya mereka nggak nyaleg ya, nggak nyalek gitu. Berarti fokus gitu kan untuk ke pilkada. Ya kita lihat juga Andika. Enggak nyalon. Tidak Dia nyalon fokus. juga, betul. Emang jauh hari saya mendengarnya udah dipersiapkan untuk menggantikan Bu Tatu. gitu kan, untuk generasi itu. Dan hitung-hitungannya matang. Kita tahulah siapa di belakang politik. Ya, Partai Golkar ininya apa, konseptornya atau itunya siapa, ini matang selalu gitu kan. Apalagi kan Golkar sudah dikenal ya, Pak ya, dan merupakan partai tertua ya. Ya, sampai yang tertua ya emang. Dan kesolidannya juga sudah itu. Ini Pak, Nah, sudah udah. dibuktikan. Jelas, itu udah jelas. Dan ini di Pilpres ini Golkar sangat terlihat dari unjuk kekuatan ya. Dan itu akan sepertinya akan dipertontonkan juga di Pilkada serentak ini, mau di daerah ya, terutama di Banten sudah sangat kelihatan. Airin udah masih pagi ya, Pilkada masih pagi sudah. Yang lain belum kelihatan, baru belakangan muncul beberapa kandidat ya dari itunya. Tapi kalau Airin dari awal sudah. Nanti kita lihat, Pak, siapa yang akan menyusul kedua partai ini untuk berkoalisi. Yang lainnya kita lihat aja ke depan ya. Tapi makanya sekarang untuk menerka siapa penantangnya atau lawan pesaing mereka. Golkar Gerindra ini. Apakah akan muncul dari PKS, Nasdem dan turunan dari koalisi pengusung Pilpres
atau justru dari Pilpres itu malah bergabung sama mereka. sepertinya tipis kemungkinan. Tipis ya, Pak, ya? Bisa, tapi keputusan karena emang setelah pasca putusan MK ya dan gugatan hasil Pilpres kemarin sudah mencair juga beberapa partai dan mungkin itu seperti akan, Nasdem kan sudah mulai bergabung, Pak. Udah main udah lirik dengan ngedip lah ya, udah ngasih itu ya. Itu kita lihat ya. Nah, di Banten yang sulit diterka. Ya untuk di PKS sih, kalau udah yang baru kelihatan Dimyati ya, Dimyati mantan Bupati Pandeglang yang juga mantan anggota DPR RI yang sudah kelihatan serius ini ya. Cuma siapa yang akan menemani Dimyati dan untuk mengusung beliau untuk menjadi cagup dan cawagup Banten? Pak, melihat keseriusan Partai Golkar ini untuk mengikuti pilkada serentak baik di provinsi maupun di kabupaten kota itu lebih serius dibandingkan dengan partai-partai lainnya. Yeah. Nah, dengan mengusungnya Airin, kemudian Andika Hazrumi dan Ratu Ria, apakah akan terbangun kembali dinasti? Nah, itu terlepas dari itu kita melihatnya gini ya, Mbak Desi ya. Kematangan Partai Golkar dalam memanage kekuatan politik emang tidak diragukan ya sepertinya, tapi ya mungkin namanya tadi itu politik itu tidak ada teman abadi, tidak ada musuh sejati ya. Kadang-kadang itu dinamis. Ya, sangat dinamis. Bisa menjadi teman, bisa menjadi lawan, bisa menjadi kawan, dan bisa menjadi. Cuma ya tadi itu kelihatannya setelah muncul ini kok yang lain agak redup ya. Ya, suhu politik di Banten menjelang Pilgub setelah keluar peraturan caleg terpilih harus mundur, Pak. agak redup itu kan jadi insecure karena mereka harus merelakan yang sudah digenggam, yang sudah pasti didapatkan karena tinggal menunggu pelantikan kan ya Pak? Bentar lagi gitu. Mereka yang mencari kepastian, tapi tadi itu mereka juga punya konsultan politik ya. Cuma berbeda dengan Golkar, kelihatannya keseriusannya kandidat yang bakal diusung pasal Golkar masih jauh hari sudah mempersiapkan. Lihat aja pilkada belum dimulai aja. Airin selain bahkan lebih terdengar lebih banyak sosialisasinya tentang cagupnya. Betul. Ya, ketimbang sebagai caleg DPR RI-nya. Apalagi DPP ya. DPP. Jauh-jauh hari sudah menetapkan, Pak. Iya, sudah menetapkan bahwa Airin akan menjadi calon gubernur. Kelihatan Banten. Keseriusannya beda dengan MM punya perbedaan. Saya melihatnya ya keseriusan Golkar untuk menghadapi Pilgub Banten terlihat lebih serius. Itu aja. Sebelumnya kan Wahidin Halim itu menggembor-gemborkan Pak, jika dirinya akan maju menjadi bakal calon gubernur Banten kembali. Tapi ketika ada peraturan itu keluar, dia menjadi enggan kembali Pak. Wah, ragu-ragu. Tapi mudah-mudahan sih semangat lagi. Ya, kita lihat nanti Pak. Mudah-mudahan sih bangkit lah, jadi ada lawan gitu kan. Gak terlalu mudah juga. Jadi sekarang masih abu-abu nih Pak ya, siapa justru untuk melawan Airin dan Andra Sony ini pasangan. Makanya khawatiran pengamat itu, khawatir nggak ada lawan kemudian muncul calon boneka gitu kan, ini udah nggak lucu lah pilkada. Ini demokrasi sudah tidak ternodai. Udah nggak sehat, udah nggak menarik lagi lah. Baik, terima kasih banyak nih Pak Kiki. Kita akan lanjutkan kembali nih Pak. Kita mau lihat seberapa serius para calon-calon yang sudah memasang baliho-baliho dan spanduk-spanduk di sepanjang jalan di Provinsi Banten. Tunggu aja. Kita tunggu tahapannya berjalan. Mudah-mudahan. Partai mana yang akan berkoalisi dengan partai mana? Kita akan tunggu kelanjutannya. Jangan layu sebelum berkembang ya. Jangan mundur sebelum berperang. Maju. Harus ada lawan dulu Pak. Ya, mudah-mudahan kita doakan. Baik, pemirsa Kabar Banten. Tadi sudah dijelaskan dan kita sudah berbincang terkait Pilgub Banten yang saat ini sudah mulai menghangat dan nampaknya ada beberapa bakal calon yang mungkin urung untuk maju ya Pak ya, karena adanya aturan mudah-mudahan yang dikeluarkan dengan KPU. Mudah-mudahan enggak ya, karena biar semakin seru dan semakin hangat untuk pilkada atau Pilgub Banten 2024. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan nantikan di pekan depan atau mungkin nanti teman-teman Kabar Banten
bisa baca Harian Umum Kabar Banten di edisi Berikutnya. Senin Ya. atau di online kami kabarbantenpikiranrakyat.com dan media sosial, kanal-kanal media sosial lainnya Ya. untuk mengikuti perkembangan dan informasi update lainnya. Kalau gitu untuk pekan depan kita akan balik lagi dengan tema-tema yang lebih seru dan mungkin juga akan membahas terkait Pilgub Banten atau Pilkada Kabupaten Kota di wilayah Banten. Saya Rizky Putriananda dan Pak Hakiki Yasin, Redaktur Harian Umum Kabar Banten pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.